Nah, jadi sabda Nabi at-tuhur nisful iman. Bersuci itu separuh iman. Nah, maksud bersuci itu bukan hanya membersihkan yang zahir, tapi membiarkan yang batin dipenuhi dengan kotoran-kotoran, membiarkan yang batin dengan yang najis-najis. Wa taharatu laha arba'u maratiba. Bermula bersuci, baginya itu bersuci ada 4 tingkatan. Al-martabatul ula, martabat yang pertama, tathhiruz zahir anil ahdas wa anil akhbas wal fadalat. Martabat yang pertama dari bersuci ialah mensucikan zahir dari hadas-hadas, najis-najis, dan yang sisa-sisa badan. Al-martabatus saniyah, martabat yang kedua dari bersuci itu tathhirul jawarih, mensucikan anggota anil jaraim wal asam, dari segala dosa. Dari segala dosa. Wal martabatus salisah, martabat yang keempat, tathhirul qalbi, mensucikan hati anil akhlaqil mazmumah warrazailil mamkutah, membersihkan hati dari akhlak tercela dan segala yang tidak baik yang dibenci. Al martabatur rabi'ah, martabat yang keempat, tathhiru sir, mensucikan hati amma siwallah, dari sesuatu selain Allah Ta'ala. Wa huwa taharatul anbiya, itulah bersucinya para nabi salawatullah alaihim wassiddiqin. Nah, jadi pengertian bersuci jangan hanya dibatasi untuk yang zahir. Ada Al-Quran, ayat yang memuji tentang bersuci, ada hadis Nabi yang memuji tentang bersuci. Itu maksudnya adalah suci secara keseluruhan. Bukan hanya suci dari najis, suci dari hadas, tapi suci anggota tubuh dari dosa, suci hati daripada akhlak-akhlak yang tercela, dan suci hati daripada menghendaki sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walayyana lal abdu at-tabaqatal 'aliyah illa ayyujawiza at-tabaqatas safilah. Dan tidak bisa sampai seorang hamba akan tingkatan yang tinggi kecuali bahwa dia melalui akan tingkatan yang rendah. Kadang mau sekaligus hendak ke martabat yang keempat, hendak suci langsung martabat yang empat. Ada tahapannya, mulai martabat yang pertama, martabat kedua, martabat ketiga, seterusnya. Fala yasilu ila taharati sirri anis sifatil mazmumah wa imaratihi bil mahmudah ma lam yafruq min taharatil qalbi anil khuluqil mazmumah wa imaratihi bil khuluqil mahmud. Maka tidak sampai seseorang kepada sucinya sir dari sifat tercela dan makmurnya itu sir dengan sifat terpuji, selama tidak selesai dia dengan suci hati dari akhlak yang terpuji dan membangunnya hati dengan akhlak yang terpuji. Nah, selama tidak selesai hati daripada akhlak yang tercela, dibangun hati dengan sifat yang terpuji, tidak akan sampai kepada sucinya sir itu. Sir itu sesuatu yang lebih dalam daripada hati manusia. Hati itu sudah dalam, sir lebih lagi daripada itu. Nah, bersihnya sir itu kada akan bisa dicapai
kecuali dari melalui hati yang bersih terlebih dahulu. Walay yasira ila dzalik ma lam yafruq an taharatil jawarih anil manahi wa imaratiha bitta'at. Dan seseorang tidak akan sampai kepada bersih hati, tidak akan sampai kepada makmurnya hati dengan akhlak terpuji selama dia tidak selesai daripada mensucikan anggota daripada hal-hal yang dilarang dan membangunnya anggota dengan taat. Jadi hati kada akan bisa suci, kada akan bisa bersih dari akhlak yang tercela kalau anggota tubuh kita masih bercelumur dengan dosa. Artinya kita masih suka berdusta, masih suka memuji diri sendiri, masih suka menggunjing orang, masih suka memandang yang haram. Nah, selama itu masih ada, maka hati kita kada akan bisa bersih. Hati kita kada akan bisa berhias dengan sifat-sifat yang terpuji selama yang zahir ini belum dibersihkan. Wa kullama azzal matlub wa syarufa sa'uba maslaku wa kasurat akabatuhu. Bila mana mulia yang dituntut, sulitlah jalannya dan banyaklah rintangannya. Mensucikan tubuh dari dosa, kita menjaga mata dari memandang yang haram, itu sulit. Menjaga mulut daripada berkata yang haram, sulit. Lebih sulit lagi menjaga hati. Lebih sulit lagi menjaga hati, karena gerakan hati itu jauh lebih cepat daripada gerakan mata, gerakan telinga, gerakan mulut kita. Nah, kita menjaga mulut sudah sulit, apalagi menjaga hati yang sifatnya adalah sangat cepat itu. Makin mulia yang dituntut, maka makin beratlah halangan dan rintangannya. Fala tazunnu anna hadzal amra yudraku bil muna wa yunalu bil huwaina. Jangan kau menyangka bahwa ini perkara bisa diperdapati dengan mengangan-angan dan bisa dicapai dengan mudah. Nah, jangan menyangka itu. Na'am man amiyat basiratuhu an tafawuti hadhihi tabaqat lam yafham min maratibit taharah illa darajatal akhirah. Orang-orang yang buta mata hati daripada perbedaan ini tingkatan. Ini kadang mengerti bahwa bersuci itu ada tingkatannya, bersuci itu ada tahapannya. Ini kadang paham itu. Nah, orang yang buta hatinya daripada perbedaan ini tingkatan-tingkatan bersuci tadi, dia tidaklah paham daripada tingkatan bersuci melainkan hanya derajat yang terakhir. Dikiranya bila bersuci itu ya suci dari najis, dikiranya bila suci daripada hadas, itu aja. Karena tahu di belakangnya itu ada lagi bersuci yang lain. Nah, at-tuhur nisful iman, bersuci adalah separuh iman. Ini menyangka bersuci berwudu. Jadi bila berwudu itu sudah separuh iman. Bila menghilangkan najis sudah separuh iman. Nah, padahal maksud bersuci itu adalah bersuci dari macam-macam tingkatan martabat tadi. Allati hiya kal kisratil akhirah al-zahirah bil idafati ila lubbil matlub, yang adalah itu derajat yang paling akhir tadi itu seperti kulit akhir yang nampak dengan disandarkan kepada isi yang dicari. Nah, nangkaya
kayak buah kelapa misalnya, itu kan ada sabutnya. Nah, sabut kita baudo, apalagi mandi, membasuh najis, itu laksana sabutnya. Di bawah sabut tuh ada lagi tempurung, di bawah tempurung ada lagi nyiurnya, di bawah nyiurnya ada lagi santannya, di bawah santannya ada lagi minyak dan lain-lainnya. Nah, itulah tingkatan-tingkatan bersuci. Orang yang kadang memahami itu dikiranya nyiur itu hanya sabut semacam aja. Nah, ini mengira bila bersuci baudo, bila bersuci mandi, padahal bukan demikian. Nah, fasara yum'inu fiha wa yastau'ibu jami'a awqatihi fil istinja wa ghasli siyab wa tanzifiz zahir wa talabil miyahil jariyatil katsirah zannan minhu bihukmil waswasa wa takhabbulil aqli anna taharatal matlubah asy-syarifata hiya hadhihi faqat wa jahalatan bisiratil awwalin wastighraqihim jami'al hammi wal fikri bi tathhiril qalbi wa tasahulihim bi amri zahir. Nah, akibat bahwa dia hanya mengerti arti suci itu hanya zahir. Ini pahamnya bahwa bersuci itu hanya zahir. Hanya suci dari najis, suci dari kotoran, suci dari hadas. Nah, akibat itu pemahamannya, maka jadilah dia sangat memperhatikan pada yang demikian itu. Sehingga orang ini sangat memperhatikan dengan berwudu, dengan mandi, dengan bebersih lain-lainnya. Dan menghabiskan kebanyakan waktunya pada istinja, mencuci pakaian, membersihkan zahir, mencari air-air yang mengalir yang banyak karena sangkaan daripadanya dengan hukum was-was dan kebuduhan akalnya. Bahwa suci yang dituntut yang mulia itu dia hanya ini saja. Karena dia jahil dengan sejarah orang dahulu dan menghabiskannya orang dahulu akan sekalian keinginan dan pikir pada membersihkan hati dan kurang lebihnya mereka pada urusan zahir. Nah, kalau orang dahulu mereka urusan bersuci itu kurang lebih kebersihan pakaian, kebersihan badan, itu mereka kurang lebih. Tapi kalau urusan mensucikan tubuh dari dosa, urusan mensucikan hati dari sifat yang kada baik, nah itulah yang menyita kebanyakan waktu mereka. Itu yang penting yang mereka kerjakan, itu yang mereka habiskan kemampuan mereka untuk mensucikan yang di belakangnya tadi, di belakang daripada zahir itu.